Assalamualaikum Bu, silakan duduk. Saya Firdaus, dokter yang sedang berjaga pada sore hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Ibu Asia. Ibu Aksio. Oke, Ibu Aksio umurnya berapa? 50 tahun. 50 tahun. Ibu Aksio kalau boleh tahu keluhannya apa ya Bu? Ini dadanya sakit, dah lama sesak nafas. Oh, sudah lama sesak nafas. Apakah ada riwayat penyakit asma Bu? Punya. Oh, ini. Baik Bu, ini supaya kita bisa lebih tahu penyakitnya Ibu itu apa, kita mau melakukan pemeriksaan menggunakan EKG ya Bu. EKG itu alatnya nanti ditempel-tempelin pakai kabel. Tapi tenang saja Bu, nanti alatnya itu bakalan aman banget. Oke, nggak apa-apa ya Bu ya. Oke. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita akan melakukan prosedur cuci tangan 7 langkah terlebih dahulu. Oke, setelah itu tak lupa kita juga memulai pemeriksaan fisik dengan membaca bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bu, boleh dilepas dulu pakaian yang atasnya Bu. Tolong dilepas dulu. Kemudian apabila menggunakan aksesoris, terutama yang berbahan dasar logam, bisa dilepas juga kacamatanya ya Bu. Untuk di sini, pojokan kasur. Baik Bu, silahkan berbaring terlebih dahulu. Relax saja Bu, nafasnya relax, tenang. Kemudian saya mohon nanti pada saat pemeriksaan untuk tidak berbicara ya Bu, cuman sebentar saja kok. Oke wis. Baik, pertama selanjutnya adalah pemasangan dari elektroda EKG. Sebelumnya pastikan dulu kalau EKG-nya itu menyala dan berfungsi dengan baik. Baik, pertama-tama kita bersihkan dulu menggunakan gas alkohol swab bagian yang akan ditempeli EKG, mulai dari ekstremitas pergelangan tangan dan kaki, kemudian bagian dada, lebih tepatnya di daerah prekordial jantung. Kemudian di alat elektrodanya Oke, kemudian kita ambil pasta ya. Kita ambil dulu EKG elektroda yang pertama, ini yang berwarna merah ini untuk tangan kanan ya, elektroda ekstremitas. Yang pertama itu tangan kanan dulu. Kita ambil, nah ini yang warna merah. Yang warna merah ini untuk tangan kanan, kita kasih pasta dulu, kemudian kita pasang di tangan kanannya. Baik, kemudian yang kedua itu untuk tangan kiri, itu yang warna kuning. Nah ini yang kuning, kita kasihin pasta dulu, pasta gel EKG, kemudian kita pasang. Oh ya, untuk posisinya ini sebenarnya lebih bagus pada posisi anatomis ya, hadap ke atas tangannya, tapi ya nggak apa-apa, senyamannya pasien. Kemudian yang berwarna hitam ini netral ya, kita pasang di kaki kanan. Ini yang netral berwarna dan hitam. lid ekstremitas terakhir ini berwarna hijau untuk yang warna hijau di kaki kiri. Oke, kemudian setelah elektroda yang di ekstremitas, kita pasang elektroda yang di prekordial. Oh iya, ini untuk posisi pasiennya itu kita berdiri, pemeriksa berdiri di sebelah kiri pasien. Kemudian untuk V1 dia itu ada di garis parasternal line dextra, itu pada ICS 4. Ya, ini V1 yang berwarna merah. Kita kasih pasta dulu, kemudian kita letakkan. Oke, kemudian V2 itu ada di parasternal line yang sinistra, masih sama dia di ICS 4. Kasih pasta dulu, kemudian dipasang. Iya, Pak. Kemudian V4 dulu ya, sebelum V3. Itu yang berwarna coklat, dia itu ada di mid clavicle yang sinistra, kemudian ICS 6. Kasih pasta dulu, pasang ya, elektrodanya warna coklat.
Ya untuk pada perempuan mungkin karena ada kelenjar mamae bisa diangkat terlebih dahulu. Kita letakkan di bawahnya, biasanya di situ letaknya. Kemudian di antara V2 dan V4 kita pasang V3 yang berwarna hijau. Ya. Berikutnya V5 itu ada di garis anterior axial line. ICS-nya masih ICS 6, lanjutan dari V4 tadi. Ya, ini yang berwarna hitam ini ya, V5. Kemudian yang terakhir V6 itu ada di mid axillary line sinistra. Sama ICS 6. Oke, kemudian tunggu alatnya itu merekam. Oke, selanjutnya setelah semua elektroda terpasang, kemudian kita aktifkan alat EKG supaya dia bekerja dengan semestinya. Apabila dia terhubung dengan komputer, kita bisa input juga identitas dari pasien, dari nama hingga nomor rekam medisnya. Dan juga yang paling penting itu adalah waktu perekaman. Ya, ini hasilnya sudah keluar ya. Ya. Oke, letakkan dulu. Kemudian selanjutnya kita melepaskan elektroda-elektrodanya. Kita mulai dari yang di prekordial dulu, pelan-pelan banget. Kemudian apabila tersisa pasta di tubuhnya itu kita bersihkan menggunakan kasa alkohol swab supaya tidak kotor. Oke, yang di prekordial sudah, kemudian yang di ekstremitas juga pelan-pelan. Oke, dibersihkan pakai kasa alkohol swab. Ya, harap hati-hati dalam melepaskannya, itu pelan-pelan saja. Sama yang di ekstremitas bawah. Oke. Baik, selanjutnya adalah kita interpretasi EKG. Jadi pertama-tama yang perlu kita perhatikan itu adalah identitasnya dulu. Kalau komputer tadi itu biasanya sudah ada otomatis identitasnya. Kalau belum ya kita tulis manual, berisi nama dan juga nomor rekam medis dari pasien. Kemudian setelah itu yang paling penting itu adalah waktu perekaman EKG ini kapan, jamnya, bahkan menitnya. Oke, selanjutnya kita masuk interpretasi. Yang pertama itu kalibrasi ya. Kalibrasinya itu kita pastikan dulu kalau dia itu sudah tersetting standar atau normal. Itu kita bisa pastikan dengan lihat yang di kiri itu ada persegi panjang. Itu normalnya itu adalah tingginya 5 kotak kecil dan lebarnya itu tingginya 10 kotak kecil dan lebarnya 5 kotak kecil. Ya, kita lihat sudah sesuai. Oke, baru kita masuk ke interpretasi. Yang pertama iramanya. Iramanya ini ada gelombang QRS ya, dia sempit, itu artinya impuls dari atas, tapi karena dia ini tidak ada gelombang P, maka dia ini bukan irama sinus. Kemudian frekuensi itu adalah jarak antara 2R, berapa kotak kecil, kemudian dibagikan terhadap 300. Ya, frekuensinya ini adalah sekitar 210 kali per menit. Kemudian aksisnya bagaimana, kita lihat di lead 1 sama AVF. Lead satunya ini dia positif, AVF nya juga positif, maka aksisnya ini normal. Kemudian gelombang P tidak ada, interval PR tidak ada. Ya, bagaimana, soalnya gelombang P nya aja nggak bisa teridentifikasi gitu loh, masa apalagi interval PR nya. Kemudian segmen PR sama, tidak ada. Kemudian kompleks QRS nya ini kita sempit ya, dia ini panjangnya kurang dari 3 kotak kecil, maka dia ini artinya arah impulsnya itu dari atrium, dari atas. Kemudian selanjutnya itu gelombang Q-nya ini ada tapi kecil banget, kecil sekali, karena dia ini takikardi itu sangat cepat.
sehingga gelombang Q-nya itu kadang tidak terdeteksi. Tapi kalau kita jeli itu di lead 3, di lead 2, 3, VF tuh masih nampak jelas. Kemudian setelah itu segmen ST. Segmen ST-nya ini dia isometrik ya, ini isometrik, insya Allah tidak ada elevasi maupun depresi. Kemudian sekitar 0,15 detik dengan oke sudah. Kemudian gelombang T-nya ada, amplitudenya itu sekitar 0,12 ya, dia normal masih di bawah 0,2. Kemudian gelombang U-nya tidak ada, ke bawah semua, ke atas semua maksudnya gelombang T. Kemudian interval QT ini tuh interval QT-nya ini yang tidak pakai rumus dulu ya. Yang tidak pakai rumus ini itu berapa ini? 6 kotak kecil itu berarti sekitar 0,24 itu karena ini pada wanita, dia ini masih di bawah 0,42, berarti dia ini bukan prolong. Artinya apa? Dia tidak bradikardi. Ya iyalah ya, masa kayak gini bradikardi, ini justru takikardi ini. Kemudian kalau pakai rumus bagaimana caranya? Itu interval QT 0,28 tadi, 0,24, kemudian dibagi sama jarak antara R kuadrat 0,05 kali 0,05 nanti diakar sama dengan 0,25. Jadi 0,28 dibagi akar 0,25 itu sekitar 0,56 atau 560 milisecond ya. Ini masih tidak bradikardi ini ya. Kemudian transitional zone kita perhatikan di V1 sampai V6. V1 dia negatif, V2 negatif, V3 bifasik, V4 positif, V5 positif, V6 positif. Transitional zone-nya itu ada di V3. Yang mana apabila kita temui transitional zone pada V3 atau V4 itu artinya normal. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia ini irama jantungnya ini bukan sinus, kemudian dia itu rate-nya itu takikardi ya. Rate-nya takikardi. Reguler ya, masih jarak antara gelombang QRS itu sama. Kemudian tidak ditemukan gelombang P. Yang lainnya itu masih normal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.